Saudara, untuk mencegah masuknya COVID-19 varian baru, pemerintah semakin memperketat pintu masuk internasional ke tanah air. Hanya ada 2 bandara internasional yang bisa menerima pendatang dari luar negeri, salah satunya adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sejumlah aturan baru pun diberlakukan untuk para pendatang. Seluruh pelaku perjalanan, baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia, kini diwajibkan untuk menjalani tes usap PCR di Bandara Soekarno-Hatta sebelum melengkapi data diri dan menjalani karantina. Aturan ini berlaku mulai hari Minggu kemarin sesuai surat edaran Kementerian Perhubungan yang baru. Penumpang kedatangan internasional pun harus menunggu waktu 2,5 jam hingga hasil tes PCR-nya keluar dan sebelum keluar dari area bandara. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Aulia Faradina di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat siang Aulia, seperti apa cerita selengkapnya mengenai perubahan aturan dalam mencegah masuknya COVID-19 varian baru di sana dan apa dampaknya? Ya, Valen, memang ada beberapa perubahan prosedur dalam penanganan bagi para pelaku perjalanan khususnya yang menggunakan transportasi udara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Terminal 3. Nah, yang biasanya para pelaku perjalanan dari luar negeri ini melakukan tes PCR di lokasi karantina setiba di tanah air, tapi untuk saat ini ada fasilitas pemeriksaan PCR yang wajib dilakukan oleh para pelaku perjalanan yang sehabis bepergian dari luar negeri. Dan sekarang juga menurut prosedur dari pemerintah dilakukan 3 kali tes PCR, yaitu para pelaku perjalanan melakukan tes PCR di bandara negara asal, kemudian melakukan juga tes PCR kembali di Bandara Soekarno-Hatta tiba di tanah air, dan yang ketiga adalah menjalani juga PCR atau tes usap yang ketiga kalinya di lokasi karantina pada hari ke-7. Nah, kemudian ada juga diatur 6 checkpoint prosedur penanganan bagi WNI ataupun WNA yang baru tiba dari luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta. Dan itu juga sudah diatur dalam surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 74 tahun 2021. Dan prosedur checkpoint yang ada di kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta ini sudah berlaku sejak 19 September. Ada 6 titik checkpoint, Valen. Yang pertama yaitu para penumpang yang baru saja tiba dari luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta ini akan diarahkan untuk langsung ke area holding room untuk melakukan pendataan apakah mereka ini pekerja migran Indonesia, pelajar ataupun mahasiswa yang sehabis belajar di luar negeri, ataukah pekerja pemerintahan, dan apakah juga kategori-kategori penumpang lainnya dan juga WNA. Kemudian di area holding tersebut juga disediakan beberapa tempat untuk area tunggu untuk menghindari kerumunan karena biasanya ada beberapa maskapai yang tiba atau berdatangan secara bersamaan, kemudian disediakan area untuk tunggu mereka setelah tiba dari pesawat untuk menuju ke tempat PCR. Kemudian checkpoint yang kedua adalah checkpoint untuk pemeriksaan atau verifikasi dokumen kesehatan yang dilakukan oleh pihak KKP Kementerian Kesehatan. Untuk dokumen yang diperiksa dan wajib dimiliki oleh para pelaku perjalanan dari luar negeri adalah mengisi e-hack internasional yang ada di aplikasi Peduli Lindungi, kemudian juga menunjukkan sertifikat vaksin dosis lengkap, serta hasil tes PCR negatif dari negara asal. Sementara untuk warga negara asing ini juga wajib menunjukkan visa yang sah yang dimilikinya, apakah itu visa tinggal, visa dinas, visa diplomatik, dan juga visa lainnya yang dianggap sah oleh pemerintah Indonesia. Dan setelah melakukan verifikasi dokumen perjalanan yang lengkap, kemudian diarahkan ke checkpoint yang ketiga yaitu tes PCR. Saat ini juga ada penambahan bilik PCR untuk mengantisipasi adanya kerumunan, yaitu total ada 20 bilik PCR yang disediakan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kemudian informasinya juga setelah dilakukan tes PCR, kemudian sampel-sampel hasil PCR tersebut akan langsung dilakukan tes whole genome sequencing untuk mengetahui atau mendeteksi adanya varian baru yang masuk ke Indonesia. Karena untuk saat ini pemerintah sangat mengantisipasi adanya varian Mu atau B1621 yang masuk ke Indonesia. Setelah melakukan tes PCR, kemudian para penumpang ini diarahkan untuk ke checkpoint 4, yaitu menyelesaikan berkas imigrasi dan bea cukai, dan lanjut lagi ke checkpoint yang kelima, yaitu area waiting room, sembari mereka menunggu hasil tes PCR dan juga diklasifikasikan tempat isolasi mandiri mereka atau tempat karantina mereka, apakah ke Wisma Atlet ataupun ke hotel. Yang ke Wisma Atlet ini adalah para pekerja migran, kemudian pelajar atau mahasiswa, serta pekerja
pemerintahan yang melakukan dinas perjalanan dari luar negeri. Sementara kalau warga negara asing dan juga pelaku perjalanan dengan biaya mandiri ini diarahkan untuk isolasi mandiri di hotel. Setelah itu lanjut ke checkpoint yang keenam, yaitu checkpoint yang terakhir seperti yang ada di belakang saya, Valen, yaitu para petugas ini akan memeriksa kembali dan mengarahkan mereka untuk menuju ke armada masing-masing, apakah bus atau taksi untuk mengantarkan mereka ke lokasi karantina. Dan untuk selengkapnya berikut kami hadirkan pernyataan dari pihak bandara, yaitu Senior Manager Communication PT Angkasa Pura Bandara Soekarno-Hatta, Holik Muhardi. Pemeriksaan atau pengambilan sampel tes COVID dilakukan di Bandar Udara. Kita saat ini sudah menyiapkan 20 ya bilik ya. Sebelumnya 10. Kemarin kami evaluasi masih kurang dan kami sudah menyiapkan 10 bilik lagi untuk dilakukan tes, sehingga menghindari atau mengurai kerumunan dari penumpang apabila di satu waktu datang bersamaan. Kemarin juga Valen dan juga saudara, pihak dari pemerintah yaitu Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa saat ini pemerintah memperketat jalur masuk internasional bagi para pendatang dari luar negeri. Dan untuk di sektor transportasi udara, jalur masuk saat ini yang dibuka hanyalah Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng dan juga Bandara Samratulangi Manado. Valen. Aulia, saya ingin mengkonfirmasi kepada Anda, benarkah memang ada fasilitas laboratorium yang memeriksa whole genome sequencing yang disiapkan di bandara? Dan Anda sekarang ada di bandara, seperti apa tanggapan daripada pendatang yang mengetahui aturan baru ini? Ya, Valen, tadi kami sempat mengonfirmasi kepada pihak bandara terkait dengan adanya fasilitas laboratorium whole genome sequencing. Tapi pada pihak bandara tadi mengatakan bahwa pihak ini belum bisa memastikan apakah memang benar ada pihak dari Kementerian Kesehatan yang melakukan tes whole genome sequencing di Bandara Soekarno-Hatta ini. Karena sejauh ini dari pihak bandara masih berfokus pada pengecekan atau pendeteksian tes PCR bagi para pelaku perjalanan dari luar negeri. Tapi biasanya untuk whole genome sequencing ini memang melakukan pemeriksaan terhadap sampel-sampel para pelaku perjalanan dari luar negeri. Jadi bisa jadi hasil tes PCR yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini dibawa ke laboratorium whole genome sequencing yang sudah dimiliki oleh pemerintah pusat atau Kementerian Kesehatan. Karena tercatat hingga saat ini ada sebanyak 210 jaringan laboratorium whole genome sequencing yang bisa atau mempunyai teknologi untuk bisa mendeteksi varian baru yang masuk ke Indonesia, karena tentunya pemerintah ini tidak ingin dalam tanda kutip kebobolan lagi masuknya varian baru COVID-19 yang saat ini diantisipasi adalah varian Mu atau B1621. Dan tercatat dari bulan Januari hingga bulan September ini Kementerian Kesehatan mencatat sudah melakukan tes terhadap lebih dari 6.000 whole genome sequencing dan hasilnya mayoritas ini memang masih varian Delta yang menginfeksi masyarakat Indonesia. Kemudian terkait dengan tanggapan para pendatang ataupun penumpang yang baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta terkait dengan prosedur baru ini, mereka mengatakan bahwa sejauh ini pemeriksaan terhadap dokumen maupun juga pendataan dan tes PCR di 6 checkpoint Bandara Soekarno-Hatta berjalan dengan lancar, belum ditemukan adanya kendala. Dan karena saat ini kondisi Bandara Soekarno-Hatta tepatnya di terminal kedatangan internasional masih cukup sepi, jadi proses dari saat turun pesawat hingga selesai checkpoint ke-6 dan menuju ke lokasi karantina ini berjalan dengan masih cukup singkat, yaitu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Dan para penumpang juga tadi sempat kami wawancarai meskipun tidak direkam, mereka menyatakan bahwa saat ini berjalan dengan lancar dan mereka sangat mengapresiasi bahwa upaya checkpoint yang dilakukan secara ketat ini bisa dan efektif untuk mencegah masuknya varian baru COVID-19 ke Indonesia, tentunya salah satunya melalui jalur udara atau penerbangan internasional. Valen. Baik, terima kasih Putri Aulia Faradina yang melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terkait dengan pemeriksaan para pendatang mancanegara ke Indonesia.